Selamat datang di era handphone tanpa charger di dalam kota. Halo semua, kembali dengan Putu Reza di Project Review. Dan seperti yang udah pada tahu, Samsung baru aja ngeluncurin handphone barunya untuk tahun 2021, S-Series S21, S21. Ada 3 seperti biasa, yaitu S21, S21 Plus, S21 Ultra. Ini aja saya baru pulang ya, bener-bener baru pulang dari acara hands on nih, jadi udah sempet nyobain. Dan terima kasih banyak kepada Samsung Indonesia untuk kesempatannya. Abis ini saya bakal langsung aja jabarin poin-poin penting dari handphone baru Samsung. Tapi sebelum itu saya mau sedikit berpesan untuk nonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip karena ada info penting yang perlu kamu ketahui. Pertama, seperti yang tadi saya udah bilang di awal, ada 3 varian S21. Semuanya punya desain yang mirip, tapi seperti biasa versi Ultra selalu yang kelihatan paling greget. Menurut saya desain barunya ini juga keren, kelihatan beda dan saya suka sekali karena akhirnya Samsung meninggalkan finishing glossy dan beralih sepenuhnya menggunakan matte. Jadi udah kayak Note 20 Ultra lah semuanya. Masih soal desain, aspek yang tentu kelihatan menarik udah pasti adalah kameranya. Terlebih untuk ya lagi-lagi versi Ultra karena kelihatan rame. Yes, ini memang rame karena di S20 Ultra Samsung memasangkan 2 buah lensa tele untuk menemani lensa wide sama ultra wide-nya. Spesifikasi seperti ini, di mana satu lensa telenya itu maksimal 3 kali dan satunya bisa sampai 10 kali. Space zoom yang 100 kali juga masih tersedia kalau mau, tapi rasanya nggak banyak yang bakal pakai. Terus untuk S21 dan S21 Plus, resolusi kamera utamanya memang tidak setinggi yang Ultra, tapi masih membawa fitur-fitur yang sama, termasuk satu opsi baru yang disebut Samsung sebagai Director's View. Ini tuh kayak fitur dual view yang mungkin udah pernah lihat di HP lainnya juga, tapi di sini Samsung memungkinkan user untuk pindah-pindah lensa saat ngerekam. Untuk perekaman sendiri, resolusi maksimal itu bisa sampai 8K 24 fps, sedangkan buat yang 4K itu bisa sampai 60 fps di semua lensa. Untuk Super Steady juga ada upgrade karena sekarang bisa aktif di Full HD 60 fps. Lanjut ke soal spesifikasi, buat saya ini juga penting dan menarik sekali karena S21 series, baik itu S21, S21 Plus atau yang Ultra, ini semua sudah menggunakan chipset anyar Samsung yaitu Exynos 2100. Ini adalah chipset baru dari Samsung, 5 nanometer yang katanya bisa memberikan performa sama efisiensi yang bagus. Benar atau enggak klaimnya? Ya nggak tahu ya, karena saya juga baru pegang handphone sebentar, jadi mungkin nanti akan saya bahas lebih lanjut di video reviewnya. Ngomong-ngomong soal spesifikasi lengkapnya, berikut adalah yang dibawa oleh ketiga handphone barunya Samsung. Highlight tersendiri, kalau menurut saya tentu adalah yang versi Ultra, karena hadir dengan varian yang oke sekali, yaitu RAM 12GB serta penyimpanan setengah tera. Lalu sedikit untuk layar, karena ngomongin perangkat Samsung ini pastinya juga penting banget. Untuk ukuran S21 pastinya paling kecil dengan 6,2 inci, sedangkan yang Ultra paling besar yaitu 6,8 inci. Resolusi yang dibawa juga beda, di mana versi Ultra sampai 1440p, sedangkan yang 2 versi lainnya hanya Full HD Plus aja. Refresh rate juga sudah tentu masih 120Hz, dan untuk yang Ultra ada kabar baik karena sekarang resolusinya nggak perlu turun lagi dan bisa jalan di 1440p. Masih di bagian layar, sensor sidik jari juga masih ada di tempat yang sama, tapi kali ini teknologinya dapat upgrade. Nggak dijabarin secara detail memang pas presentasinya tadi, tapi pas saya coba, ini memang cepet banget, beda banget dan kelihatan meningkat dibanding yang sebelumnya. Terus seperti yang mungkin udah pada lihat di bocoran sebelum launching, ya Samsung S21 Ultra ini mendukung S Pen. Jadi buat yang pengen pakai S Pen tapi bukan seri Note, ini adalah seri S pertama yang bisa menggunakan S Pen. Bahkan Samsung sudah menyediakan casing sendiri untuk bisa menempelkan S Pen di S21 Ultra. Menarik banget. Terakhir dan pastinya ini yang penting banget, jadi buat yang berminat, silakan disimak karena saya bakal ngomongin harga sama promo-promo pas pre-ordernya.
Dimulai dari S21 dulu. S21 ini hadir dengan dua konfigurasi, yaitu RAM-nya sama-sama 8GB tapi dengan penyimpanan yang berbeda, dan harganya dimulai dari 12.999 alias 13 juta kurang 1.000. Habis itu S21 Plus ini juga hanya ada dua varian, sama juga kayak S21 tadi, dan harganya dimulai dari 15.999. Jadi yang base model itu adalah 16 juta kurang 1.000. Terakhir, untuk yang Ultra, nah ini sedikit berbeda karena ada 3 varian yang bisa dibeli. Dua yang pertama dulu, ini adalah varian dengan RAM 12GB, masing-masing penyimpanan 128 dan 256, di mana harganya dimulai dari 18.999, jadi 18.999.000 rupiah. Sedangkan untuk yang pingin S21 Ultra dengan spesifikasi maksimal yang oke banget, yaitu RAM 16GB serta penyimpanan setengah tera, itu bisa ditebus dengan harga 21.999. Ya 22 juta kurang 1.000, yang mana itu masih lebih murah dibandingkan iPhone 12 Pro Max dengan kapasitas penyimpanan yang sama. Terus untuk promonya, setiap orang yang PO Galaxy S21 Plus itu bakal dapat Galaxy Buds Live, sedangkan S21 Ultra ini sedikit beda karena dapatnya adalah Samsung Galaxy Buds Pro. Ini adalah TWS barunya Samsung dengan model in-ear dan punya active noise cancelling. Menarik banget, saya tadi udah pegang-pegang sedikit tapi belum dicoba, jadi untuk lengkapnya nanti bakal saya bahas juga di kemudian hari ya. Selain itu, semua yang PU juga bakal dapat Smart Tag, yaitu perangkat baru dari Samsung, semacam tracker yang bisa kita gunakan untuk melacak barang. Mungkin ada yang slip atau hilang, ini bisa pakai Smart Tag ya. Tapi seberapa oke, bakal saya review juga nanti. Terakhir, untuk penawaran juga yang menurut saya oke banget, jadi ini hanya berlaku di 3 hari pertama pre-order, ada yang namanya free upgrade. Ini buat saya ini keren banget sih, karena kamu akan mendapatkan barang satu tingkat di atas yang kamu pesan. Jadi ada free upgrade. Contoh, misalnya kamu beli Galaxy S21 Ultra yang varian 128GB, saat kamu terima barang yang datang adalah versi 256. Begitu juga dengan kamu beli 256, maka otomatis kamu akan dapat yang setengah tera. Oleh karenanya, bagi kamu yang berminat untuk beli S21 Ultra, misalnya yang versi maksimalnya, kamu hanya perlu bayar seharga versi di bawahnya. Ini menarik banget, tapi ya itu dia. Kuantitasnya terbatas, jadi ya hanya tersedia 3 hari pertama, mungkin bakal lebih cepat kalau banyak yang beli. Satu lagi sebelum menutup video ini yang penting banget. Penting banget karena jadi gini, cerita dulu dikit. Jadi tadi pas presentasi, di akhir presentasi itu ada slide soal aksesoris. Di situ ada case dan segala macam, bahkan ada yang case buat S Pen, itu keren banget. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya, yaitu power adapter alias charger yang masuk di tab aksesoris. Artinya, dan memang sudah dikonfirmasi, saya udah nanya, seluruh Samsung Galaxy S21 tidak akan disertakan charger di kotaknya. Jadi kamu beli hanya dapat handphone, USB-C, kabel, udah kayak itu doang. Jadi nggak ada power adapter, nggak ada earphone, bener-bener cuman handphone dan kabel datanya. Itu doang yang kamu dapetin di S21 kali ini. Jadi ya, selamat datang di era handphone tanpa charger di dalam kotak. Gimana menurut kamu dengan apa yang dilakukan Samsung ini? Oke atau enggak? Pro dan kontra? Tulisin pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja yang bisa saya omongin tentang sedikit hands-on dari Samsung Galaxy S21 series. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan buat reviewnya, kamu pingin lihat yang mana duluan? Yang Ultra, Plus, atau yang biasa? Tulisin aja pada kolom komentar di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.